Alhamdulillahirabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyya ba'da. Yang saya hormati dan sama-sama kita banggakan pengurus Masjid Al-Ihsan. Yang saya hormati Pak Iman Masjid. Alhamdulillah di maghrib yang berbahagia ini kita dihadirkan kembali oleh Allah, dipertemukan kembali oleh Allah di Ramadan Allah Ta'ala di masjid ini untuk melanjutkan kegiatan rutin kita sekali satu bulan, yaitu maghrib mengaji. Alhamdulillah sekarang ini di tengah-tengah kita ya dalam kondisi ya, hujan ya. Alhamdulillah kita tetap hadir. Setelah sebentar Ustaz Hafid akan menyampaikan kembali maghrib mengaji, kegiatan maghrib mengaji ini dalam bentuk tausiah dengan momentum ya, tentu sekarang ini kita ya, sudah akhir-akhir bulan Sya'ban ya, sudah ya tanggal 18 nanti sudah saya lihat sudah ada jadwal bersama antara Muhammadiyah dan NU, yaitu tanggal 18 Februari, jadi malam Rabu. Ya, mungkin sudah puasa pertama, tarawih pertama. Sekali lagi, marilah kita untuk menyambut agenda kita ini dengan sama-sama mendengarkan nanti ya, maghrib mengaji arahan dari Ustaz Hafid Amri. Mungkin nanti kalau masih ada waktu juga dari insyaallah dari pembina, dari orang tua kita Pak Haji Anas Pak Bukhari Poni Anas juga nanti akan menyampaikan nasihat-nasihat kepada kita semua. Kepada Ustaz dulu kami persilakan dengan Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin allazi ja'ala syahra ramadhana sayyidash syuhur wa unzila fihi al-Qur'an hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahabatihi ajma'in. Amma ba'd. Qala Allah Ta'ala a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus shiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Bapak-bapak, ibu-ibu jamaah maghrib Nurul Ihsan ya. Semoga kita semua dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Amin. Rasanya Ramadan semakin mendekat. Hari ini sudah masuki tanggal 18 Sya'ban. Ya. Tentu setiap kita perlu mempersiapkan diri secara spesialis menghadapi dan menyambut bulan Ramadan yang kita tunggu-tunggu. Masya Allah. Sebagaimana ditunggu-tunggu oleh seluruh kaum muslimin di seluruh dunia. Kenapa Ramadan ditunggu-tunggu? Karena kemuliaannya. Karena penuh keberkahan. Dan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sendiri menunggu-nunggunya dan mengkondisikan para sahabatnya untuk mempunyai persiapan khusus secara ruhiyah
untuk menyambut datangnya bulan Ramadan. Apalagi di akhir Sya'ban seperti ini. Jamaah maghrib rahimakumullah, tentu tidak asing lagi bagi kita semua dalam pembahasan puasa sebagai rukun Islam yang kelima secara khusus dan pembahasan Ramadan secara umum. Jadi kita di sini semacam tadarus mau mengulangi kembali pelajaran-pelajaran yang memang perlu diulangi karena sekali setahun. Yang pertama adalah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan doa kepada kita semua, kepada para sahabatnya ketika masuk malam pertama bulan Ramadan. Ketika hilal sudah terlihat, hanya sudah terbit bulan sebagai malam pertama. Karena izaro al-hilalah, beliau itu kalau sudah melihat, artinya sudah mengetahui hilal itu sudah terbit, artinya sudah masuk malam pertama atau hari pertama bulan Ramadan. Beliau berdoa. Doanya ialah Allahumma ahillahu alaina bil yumni wal iman wassalamata wal islam rabbi wa rabbukallah. Allahumma ya Allah ahillahu alaina, munculkanlah hilal itu, hadirkanlah hilal itu untuk kami semua. Bil yumni wal iman, untuk memberikan atau mendatangkan kepada kami keimanan, keamanan dan keimanan. Bil yumni wal iman, keamanan dan keimanan. Aman dan iman. Wassalamati wal islam, kesejahteraan, keselamatan dan Islam. Rabbi wa rabbukallah, wahai hilal, Tuhanku dan Tuhanmu ialah Allah. Redaksi doa ini banyak, ada yang lebih panjang. Ini agak singkat. Mudah-mudahan bisa dihafal dan disiapkan untuk membaca di malam pertama. Nanti kalau sudah datang malam pertama bulan Ramadan. Allahumma ahillahu alaina bil yumni wal iman wassalamati wal islam rabbi wa rabbukallah. Itu nanti bisa dicari-cari lagi dan masih ada kesempatan. Jadi kita menginformasikan bahwa ada seperti itu. Nabi SAW menjaga-jaga datanya, menunggu-nunggu datanya bulan Ramadan dan dia sambut dengan doa seperti itu. Yang kedua, Rasulullah SAW sangat mempersiapkan diri dan menganjurkan kepada sahabat-sahabatnya untuk mensikapi bulan Ramadan itu secara sungguh-sungguh. Bagaimana hadir di bulan Ramadan atau memasuki atau bersama Ramadan secara sungguh-sungguh. Sungguh-sungguh apa? Sungguh-sungguh beribadah. Sungguh-sungguh berbuat baik. Lebih meningkatkan ibadahnya, lebih meningkatkan kebaikannya dibanding bulan-bulan sebelumnya. Sungguh-sungguh berzikir, sungguh-sungguh berdoa. Ya. Disebutlah dalam riwayat
karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza dakhala Ramadan, kalau ia sudah memasuki bulan Ramadan, syadda mi'zarah. Ini yang pertama. Syadda mi'zarah. Beliau kencangkan ikat pinggang. Yang kedua, ahya lailahu. Beliau menghidupkan malam-malamnya. Dan yang ketiga, wa aiqadha ahlahu. Beliau membangunkan keluarganya, istrinya, anak-anaknya. Jadi tiga semua ini menunjukkan kesungguhan. Beliau beramadhan secara sungguh-sungguh. Yang disebut dalam tiga di sini yang pertama, syadda mi'zarah. Mengencangkan ikat pinggang. Ada biasa bahasa lain, sing-singkan dengan baju. Itu juga sama maknanya, bahwa dia menghadapi, dia memasuki dengan kesungguhan. Wa ahya lailahu, menghidupkan malam-malamnya. Jadi beliau itu lebih banyak di malam hari itu melakukan ibadah daripada tidur. Seperti itu. Lebih panjang sholatnya daripada tidurnya. Lebih banyak tadarusnya di waktu malam. Lebih banyak zikir-zikir dan doanya. Yang ketiga, wa aiqadha ahlahu. Bukan cuma mengurus dirinya, mengurus rumah tangganya. Itu artinya tanggung jawab. Sebagai bapak, sebagai suami. Nah, ini merupakan sunnah yang sangat mulia untuk sebaiknya kita nanti amalkan. Supaya Ramadan itu tidak berlalu biasa-biasa. Bukan bulan biasa. Ya, tapi Ramadan menjadi biasa-biasa atau luar biasa itu dari kita. Dari kita. Ya, Ramadan jelas. Begitu mulia, begitu penuh berkah. Ya. Tapi dari kita ini, apakah kita mensikapinya secara sungguh-sungguh, atau kita mensikapinya Ramadan secara setengah-setengah, atau bahkan berlalu Ramadan seperti bulan-bulan yang biasa. Nah, ya kan? Ini tentu perlu perenungan, dan itu merupakan kesiapan jiwa dari hari-hari di bulan Sya'ban ini untuk kemudian bersiap-siap memasuki Ramadan. Yang ketiga, saya ingin sampaikan bahwa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam setiap tahun ketika menjelang Ramadan selalu menyampaikan kepada sahabat-sahabatnya bahwa betapa bulan Ramadan itu penuh keagungan. Ya, kada azallakum syahrun azim. Sungguh telah menaungi kalian bulan agung. Menaungi. Ada hadis lain, kada ja'akum syahrun barakah. Telah datang kepada kalian bulan yang penuh keberkahan. Syahrun azim. Disebutlah kenapa dikatakan bulan Ramadan syahrun azim. Beliau mengatakan karena fihi lailatun khairum min alfi syahr. Di dalam bulan Ramadan itu ada satu malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Sama di surah Al-Qadr. Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Ini. Terus kebaikan-kebaikan yang kita lakukan selama dalam bulan Ramadan dalam mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala yang sifatnya sunnah bernilai seperti ibadah fardu di luar Ramadan. Yang sunnah-sunnah nilainya seperti fardu yang dilakukan di luar Ramadan. Dan ibadah-ibadah yang sifatnya wajib seperti 70 kali dilakukan di luar Ramadan. Kali 70.
Jadi kalau sholat berjamaah yang kita tahu itu dibanding sholat sendiri itu kan 27 derajat. Ada hadis 25 derajat bedanya. Kalau dalam Ramadan kali 70 lagi itu. Gitu. Dan banyak lagi keagungan, keistimewaan, keberkahan bulan Ramadan yang disampaikan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tentu kita kita terdorong untuk mengejar itu. Bagaimana kita beramal, beribadah sebanyak-banyaknya, sebaik-baiknya untuk meraih pahala yang sebesar-besarnya. Tentu begitu. Nah, selanjutnya memperbanyak ibadah, amalan atau yang orang sebut amalia Ramadan. Itu memang bagus, itu harus. Tapi ada yang lebih penting dari itu semua. Ada yang lebih penting daripada sekedar melakukan ibadah dan memperbanyak ibadah. Ialah bagaimana ibadah kita itu makbul. Itu lebih penting. Ya, tentu begitu. Kita berusaha bagaimana ibadah kita diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Itu lebih penting lagi. Andai kata sedikit tapi makbul, tentu lebih baik daripada yang banyak kalau tidak makbul. Ya. Nah, untuk hal ini tentu membuat kita berpikir, kembali belajar bagaimana amal-amal ibadah itu menjadi makbul. Ya, kita tidak boleh tinggalkan itu syarat-syarat diterimanya ibadah. Yang pertama didasarkan pada iman dan tauhid. Yang kedua, orang yang beriman dan bertauhid melakukan amal itu secara ikhlas. Dan yang ketiga, orang yang beriman bertauhid itu melakukan amal itu secara ikhlas sesuai dengan tuntunan. Jadi 3 berantai ini. Biar ikhlas tapi tidak sesuai dengan tuntunan, terancam juga tolak. Man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddu. Siapa yang melakukan suatu amalan, tidak ada perintah dari Nabi, contoh dari Nabi, itu tertolak. Itu hadis. Jadi, supaya amal-amal kita itu, ibadah-ibadah kita itu, selalu kita berusaha untuk tidak menyalahi tuntunan-tuntunan dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, apa yang membuat amal atau ibadah kita bisa tertolak? Sesuai dengan hadis Nabi SAW. Yang pertama ialah orang yang meminum khamar. Minum khamar. Ada hadis, siapa yang meminum khamar, la tuqbalu lahu salatun arba'ina yauman. Tidak diterima salatnya selama 40 hari. Jadi kalau sekarang misalnya ada orang minum, ya selesai Ramadan belum sampai 40 hari. Bahaya tuh. Ya, bahayanya. Yang kedua yang disebut dalam hadis ialah mendatangi dukun, sandro. Mendatangi sandro, mempertanyakan sesuatu, mendatangi sandro, kemudian mempercaya apa yang dikatakan. Nah, itu juga man atakahinan au urafan fayusaddiquhu bima yakul faqad kafara bima unzila ala Muhammad. Satu hadis. Yang mendatangi dukun, menerima dan mempercaya apa yang disampaikan oleh sandro-sandro itu, berarti dia telah mengkafiri Al-Quran. Mengkafiri apa yang diturunkan kepada Nabi. Hadis yang lain mengatakan lam tuqbal lahu salatun arba'ina laila. Tidak diterima salatnya sampai 40 malam. 2. Apalagi perbuatan yang membuat amal ibadah kita ditolak. Ialah kalau makanan kita berdasarkan dari penghasilan yang haram. Kalau penghasilan kita dari yang haram,
tidak diterima ibadah. Minuman haram, makanan haram, bahkan kata Nabi, pakaiannya juga dari hasil yang haram. Wa mat'amuhu haramun, wa masyrabuhu haramun, wa malbasuhu haramun, fa anna yustajabu lahu. Bagaimana mau diterima ibadahnya? Ya itu. Nah, ada yang keempat yang perlu diperhatikan. Ialah kalau ada orang yang bombe-bombe, jangan dipandang enteng ini. Bombe-bombe, tidak damai, sengketa. Nabi SAW bersabda, tuftahul jannah fi kulli yaumil isnaini wal khamis. Surga itu terbuka di setiap hari Senin dan Kamis. Di setiap hari Senin dan Kamis, setiap hamba yang tidak musyrik, setiap hamba yang bertauhid, yang tidak mempersekutukan Allah Subhanahu wa Ta'ala, diampuni semua dosa-dosanya. Illa kecuali kalau ada orang ma bainahu wa baina akhihi syahnan. Ada orang yang antara dia dengan saudaranya tidak damai. Ya kan? Jadi bahaya ini juga. Inilah barangkali yang dipahami orang kemudian usaha-usaha itu untuk saling memaafkan sebelum Ramadan. Ini perlu Pak, langkah-langkah sederhana tapi terutama anak ke orang tua, bapak ibu, yang sampai itu masih ada clash antara anak dengan orang tua lalu masuk Ramadan. Mudah-mudahan di dalam bulan Ramadan bisa selesai. Iya. Antara suami istri, antara saudara dengan saudara, antara tetangga, antara teman kerja. Ya kan? Semua itu yang karena yang biasa, yang bisa kita ada clash itu dari orang-orang yang selalu kita bersama, berinteraksi dengannya. Itu yang biasa, mudah ada clash. Itu syahnan. Dan khusus Ramadan. Apa yang membuat ibadah Ramadan kita tidak diterima ialah kelalaian berzakat fitrah. Kelalaian berzakat fitrah itu membuat amal ibadah Ramadan kita itu mu'allakum bainas sama'i wal ardh, tergantung antara langit dan bumi. Yang bisa naik. Illa bi zakatil fitri, kecuali orang-orang yang sudah menunaikan zakat fitrah. Namanya. Apa yang kita sampaikan ini adalah hal-hal yang membuat ibadah-ibadah kita tertolak. Itu satu, tersendiri. Yang kedua, ada lagi yang bahaya. Kita melakukan ibadah itu sah, tapi tidak ada pahalanya. Itu juga bisa terjadi. Puasa kita sah, salat malam kita, tarawih kita sah, tapi tidak ada pahalanya, kosong. Itu juga bisa terjadi. Rubba sha'imin laisa lahu min siyamihi illa ju', kata Nabi SAW. Ada banyak orang berpuasa tapi tidak ada yang didapat dari puasanya kecuali lapar. Artinya tidak ada pahala. Rubba qa'imin laisa lahu min qiyamihi illa sahar. Dan berapa banyaknya orang yang salat tarawih, salat malam, tapi tidak dapat pahala dari sholatnya itu kecuali hanya begadang. Ya, hanya begadang. Itu kata Nabi seperti itu berarti ada kemungkinan kita beribadah, beramal. Ibadah kita sah, amal kita sah, tapi kosong dari pahala. Berdasarkan hadis. Timbul pertanyaan, kira-kira apa yang bisa membuat ibadah kita itu hilang pahalanya atau berkurang pahalanya atau kosong dari pahalanya? Itu ialah
perbuatan maksiat, perbuatan dosa, sampai kepada perbuatan yang sia-sia. Ini. Nabi SAW bersabda, malam yada qaula dzur wal amala bihi wal jahla falaisa lillahi hajatun fi ayyada at'amahu wa syarabahu. Siapa yang berpuasa lalu ia dalam keadaan berpuasa, yaitu tidak meninggalkan qaula dzur, perkataan-perkataan kotor, bicara porno, perkataan yang sifatnya dusta, perkataan yang sifatnya menipu, perkataan yang sifatnya mengadu domba, membangun permusuhan, sumpah palsu. Itu namanya qaula dzur. Wal amala bihi wal jahla. Siapa yang berpuasa tidak meninggalkan perbuatan-perbuatan jahil. Biasanya perbuatan jahil, perbuatan-perbuatan yang menghabiskan waktu tidak dalam keadaan ibadah. Perbuatan jahil itu perbuatan yang menyita waktu kita dan bukan ibadah. Kalau bicara bohong, nipu. Kalau dia berbuat sia-sia, jahiliyah, itu menyalahi agama. Apalagi kalau dosa, apalagi kalau maksiat, lebih-lebih lagi. Yang seperti itu, berbicara kotor, berbuat sia-sia, maksiat, dosa, falaisa lillahi hajatun fi ayyada'a ta'amahu wa syarabahu. Maka Allah Subhanahu wa taala tidak membutuhkan kalau ia meninggalkan makan dan minum. Meninggalkan makan dan minum artinya berpuasa. Allah tidak membutuhkan puasanya. Artinya tidak dipandang, tidak dinilai. Jadi ketika Nabi SAW menyatakan banyak orang berpuasa tidak ada pahala kecuali lapar. Banyak orang tarawih tidak mendapat pahala kecuali begadang. Itu penjelasannya dalam hadis yang lain. Bahwa dia berpuasa, dia sholat malam, tapi kalau bicara bohong, dusta, namanya kotor. Kalau dia berbuat sia-sia. Jadi kita perlu menghindari segala bentuk-bentuk yang biasa ada orang sengaja supaya tidak merasa lapar, berlama-lama dalam permainan, supaya tidak merasa lapar, datang waktu buka. Atau karena di bulan Ramadan ini seluruh Ramadan, seluruh malamnya, seluruh siangnya, seluruh jam-jamnya, seluruh menit-menitnya, seluruh detik-detiknya mulia semua. Dan paling mulia sepanjang tahun. Satu huruf kalau kita mengaji luar biasa. Apalagi bulan Ramadan. Ya kan? Nabi SAW mencontohkan bahwa setiap bulan Ramadan Nabi itu mengkhatamkan Al-Quran. Dan Nabi SAW mengkhatamkan Al-Quran bersama malaikat Jibril. Setiap malam malaikat Jibril datang kepada Nabi SAW mudarasa bersama. Untuk menguatkan hafalan, untuk mengingatkan kembali, untuk memperbaiki yang perlu diperbaiki. Dan diriwayatkan bahwa di Ramadan terakhirnya Nabi SAW, di mana Ramadan itu adalah Ramadan terakhirnya, tidak lagi mendapat Ramadan berikutnya, Nabi SAW bersama malaikat Jibril mengkhatamkan Al-Quran 2 kali. Artinya berlipat daripada tahun-tahun sebelumnya. Nah kita ini kalau bicara Al-Quran banyak Pak. Memang al-muta'abbadu bi qiraatihi kata Nabi. Membacanya itu sudah ibadah. Sudah benar. Hadis. Membaca Al-Quran itu sudah ibadah. Bahkan satu huruf bernilai 10. Alif lam mim itu 30. Karena 30. Tapi kita ini tidak seperti itu saja. Jangan puas sampai di situ. Sedikit-sedikit belajar tentang artinya. Sedikit-sedikit tempo-tempo berhenti satu ayat, mencari tahu artinya, memahami, mendalami. Karena upaya yang seperti itu akan menajamkan iman, akan meningkatkan ketakwaan. Satu ayat, sepotong ayat, apalagi kalau beberapa ayat. Atau ada sahabat mendengar sahabat yang lain baca qul huwallahu ahad,
yang sudah dihafal oleh semua. Tapi sahabat itu mengatakan, seperti ayat ini baru turun. Artinya apa? Ada pemahaman baru. Mendengar orang lain membaca Al-Quran. Padahal ayat itu dia sudah hafal. Tapi dengan itu, dia merasa ada pemahaman yang baru masuk. Itu yang dia katakan, seperti baru turun. Padahal sudah lama turun. Mungkin Bapak Ibu jemaah rahimakumullah pengantar saya sampai di sini. Semoga ada manfaatnya. Saya cukupkan. Hadanallah wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Itulah tadi penjelasan nasihat-nasihat yang menghadapi bulan suci Ramadan yang insyaallah tidak lama lagi. Semoga betul-betul Allah Subhanahu wa taala yang kita sebagaimana doa kita ya, Allahumma barik lana fi Sya'ban wa ballighna Ramadan. Pada saatnya nanti kita betul-betul Allah menyampaikan kita di bulan suci Ramadan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Salam dan salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena pada kesempatan berbahagia kita dirahmati bersama untuk salat berjamaah sambil mendengarkan beberapa bimbingan pengetahuan dalam rangka menjemput bulan Ramadan. Saya sungguh-sungguh bahagia. Kenapa? Oleh karena di masjid ini dari sekian dari 700 masjid yang ada di Maros, kebetulan ini Masjid Al-Ihsan ini, Al-Musi ini, giat untuk selalu mau bersilaturahim. Ya. Ini adalah satu kebahagiaan bagi kita semua. Oleh karena itu kita masih kerjasama. Maka kapan Pak Ketua Permusi kita secara formal kita buat surat ke sini, patenkan 1 kali 1 bulan. Oh iya. Di sekretaris kan. Pak Sekretaris patenkan 1 kali 1 bulan. Kemudian kewajibannya panitia di sini barangkali perlu dihadirkan itu siapa ketua RT di sini, siapa kepala dusun di sini, siapa lurah di sini. Karena ini saya pernah lakukan waktu saya camat di Malawan atau Timur. Sehingga dengan demikian itu dalam 1 bulan itu melakukan mitero. Pak RT alhamdulillah hadir ki. Yang kemudian kepala dusunnya hadir ki. Kemudian kepala kelurahannya hadir ki. Misalnya toh. Lurah baru kamu. Ya, lurah baru toh hadir ki. Sehingga dengan kenapa perlu itu? Karena napau tota sudah katakanlah orang tua kita pesan kita. Nalikuankan yang kutu pesannya dari Maloro ya kuankan yang kutu penggawai dari contoh insyaallah pasti itu mereka itu kecil seperti itu barangkali. Jadi dipatenkan Pak Andi kita mau ada itu lurah sebagai memberikan contoh. Iya, Kepala dusun itu memberikan contoh. nanti disampaikan Pak Lurah. Ya, seperti itu. Iya. Jadi itu barangkali ya pesan-pesan saya supaya menjaga topik. Ya, kuangka itu biasa karena saya ada pengalaman saya seperti itu.
waktu saya di Malawa, Camat Malawa, waktu saya di Camat Timur. Ya sampai sekarang ini saya sungguh-sungguh berbahagia. Saya bersama-sama dengan Pak Hairudin, ya ini silih berganti saya merasa berbahagia sekali. Oleh karena itu, tongkat saya ini bukan jadi halangan. Tongkat saya ini bukan jadi halangan untuk datang karena luar biasa saya silaturahim. Saya kira itu barangkali jadi kerjasama dengan tongkat itu. Saya jadi Pak Imam, kalau ada senang, dia tadi catat dari ibu-ibu, barangkali ini dicatat tuh ya tokoh-tokoh masyarakat senja dalam 1 bulan ya mungkin bisa separuh dari masjid itu. Karena kita memang kerjasama terlibat semua. Kalau kita tidak kerjasama semua, beda. Saya kira itu barangkali pesan-pesan saya selaku pembina promosi. Sekali lagi saya mengucapkan kepada Pak Ustaz Sadi tersedianya betul-betul mendalam sekali. Kita mau mendapatkan luar biasa. Luar biasa. Kalau doa kita diterima di dalam bulan Ramadan, luar biasa. Pak Ketua Promosi, terima kasih. Pak Sarif, mari kita tingkatkan gerakan aksi kita dalam kaitannya dengan menyambut bulan Ramadan. Dan kita sudah latihan. Latihan pertama kita bulan Rajab. Kita puasa. Ya. Latihan kita dalam bulan Saban ini perbanyak istighfar, perbanyak ibadah dan lain-lain. Menyambut bulan suci Ramadan sungguh-sungguh sangat luar biasa. Saya kira itu barangkali. Ya. Terima kasih. Permohonan maaf kalau ada kekurangan saya. Sekian terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya, masukan dari pembina dari organisasi kita ini, insya Allah nanti kita laporkan di Pak Lurah. Ya, mungkin obsesinya beliau luar biasa. Pada orang luar biasa dari itu masih di pelantikan, sekarang diikutkan sisa 1. Jadi obsesi pembina, namuara yaro dari mesin-mesin lain, dia juga datang, ya tentu nanti peran pemerintah juga perlu di situ ya. Iya. Nah, luar biasa kalau dari sebelah dari mesin Nurain misalnya datang, dari belakang juga datang, itu obsesi beliau sehingga semakin banyak kita. Tapi luar biasa Pak. Yang kita hadir di sini, kita pengalaman kita pernah hadir di masjid di Palantikan ini, di tempat-tempat lain juga. Ya, kita selalu melaporkan juga ke DNI karena ini ormas ini kita sering berkolaborasi dengan Dewan Masjid juga. Bahkan kepada MUI juga kita sering diskusi-diskusi bahwa salah satu masjid di Palantikan ya masjid ini. Ya, luar biasa. Iya. Luar biasa. Alhamdulillah, makanya kami tetap bertahan. Insyaallah saya selalu sampaikan kepada Pak Haji, setiap mau datang kita titip dia anaknya, bahkan sudah langsung kepada beliau. Insyaallah. Ya untuk persuratan langsung saya tidak ada masalah, nanti Pak Sek yang akan membuat dan kita buatkan daftar hadir juga di sini, tidak ada masalah insyaallah. Iya, alhamdulillah. Jadi terkait tadi penjelasan Pak Kiai kita, karena ini tidak kalah lagi kita memasuki bulan suci Ramadan. Mudah-mudahan kita semua ini bisa diberi kesehatan semua panjang sehingga kita sampai ke bulan Ramadan bersama. Nah, mudah-mudahan pengajian ke depan nanti bisa menciptakan kita bisa dipakai bersama. Insyaallah, amin. Sebagai laporan. Amin. Kebanyakan itu belakang karena tidak dia secara ada komunis. Alhamdulillah sudah
70%. Iya, Masya Allah. Kita TKI sudah terpasang, namun belum selesai, masih ada sedikit biasa barangkali. Iya, iya, Masya Allah. Atap Sedikit lagi. dengan jendela sudah terpasang, kemudian upah Iya, saya lihat. jendela sementara pekerjaan tawaran sendiri. Jadi mungkin nanti bisa dilaporkan kepada Yo, masjid. Iya, iya, iya. Bisa karena masjid jadi. ini sudah terdaftar. Oh iya, iya. Nanti kita sampai. Kebetulan saya juga itu masuk terus di situ. Oh iya, iya. Iya, Pak Asarudin. Iya, Pak. Iya. Jadi itu sebagai laporan mudah-mudahan bisa kita nanti mengadakan Ya, safari ke situ. persiapan yang bukan Iya. kabupaten ini, kabupaten Maros, beberapa ketua kecamatan yang kecamatan. Iya. Kebetulan saya sekretaris cabang ketua yang di kecamatan Maros. Oh, Ini Saya laporan itu Pak. iya. Pak Herwi sudah laporan langsung. Iya. Bahwa saat ini sementara membangun masjid di belakang ini. Iya, di belakang. Iya, iya. Jadi Nanti Pak Sirti bilang alhamdulillah nanti besok saya kalau sampaikan. nanti sampai diresmikan kita diundang Iya, iya. kepada di kabupaten. Insyaallah. Dan kami ulangi mudah-mudahan setelah kita punya umat Allah Subhanahu wa taala kesehatan untuk bisa nanti bersama-sama di peresmian masjid kita insyaallah. Insyaallah. Iya. Karena sudah waktu terus banyak Pak atas segala semua jemaah. Pada Ibu, terima kasih atas ulang-ulangnya pada anak dari sekian wabillahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Sallallahu